Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk anak-anak semuanya. Semoga kalian baik-baik saja. Kita mulai pelajaran hari ini, yaitu materinya adalah pantomim. Pantomim itu adalah sebuah pertunjukan teater tanpa kata-kata yang dimainkan sepenuhnya dengan menggunakan gerak dan ekspresi wajah yang diiringi musik. Pantomim berasal dari bahasa Latin pantomimus, yang artinya meniru segala sesuatu. Segala sesuatu seperti dialog, makna, kata-kata ditiru menggunakan gerakan dan ekspresi wajah saja. Bisa disimpulkan, pantomim adalah suatu pertunjukan teater yang menggunakan tubuh dalam bentuk ekspresi wajah atau gerak tubuh sebagai dialog atau penyampaian makna ceritanya. Kekuatan utama dari gerak-gerik pantomim adalah gerak imajinatif. Aktor berakting seolah-olah sedang memegang benda atau seolah-olah berada di suatu tempat yang ramai meskipun sedang sendiri. Biasanya pantomim itu bersifat lucu, humor, dan membuat penontonnya tertawa. Sejarah singkat pantomim berawal dari tokoh terkemuka, yaitu Charles Spencer Chaplin atau biasa disebut dengan Charlie Chaplin, yang mempopulerkan pantomim di Amerika ya, dan memperoleh popularitas sehingga dia bisa mengenalkan pantomim lewat film bisunya. Pada tahun 1880-an memang rekaman video belum bisa menyimpan suara, sehingga cerita yang disampaikan harus menggunakan dan mengandalkan gerak dan ekspresi saja. Kadang dibantu dengan teks sih. Sementara itu iringan musik biasanya akan dimainkan secara langsung dengan pemutaran video. Teknik dasar bermain pantomim, perpaduan antara gerak-gerik tubuh yang menarik juga ekspresi wajah yang berkarakter adalah kunci utama. Maka, untuk menampilkan pertunjukan pantomim yang baik, kita harus menguasai teknik pengolahan tubuh dan ekspresi terlebih dahulu. Latihan olah tubuh pantomim dengan beberapa tahapan dan juga pemanasan tentu dari segi peregangan persendian tubuh dan peregangan urat-urat sendi dari mulai kaki, pinggang, pinggul tangan, bahu, dan sekitar kepala. Bagian kepala tentu kita bisa melakukan gerakan ke kanan ke kiri, ke depan dan ke belakang secara teratur pelan-pelan dan berulang. Setelah itu lakukan gerakan memutar kepala secara penuh, kemudian mengganti arah dan sebaliknya. Berikut nanti akan kita contohkan, ada Bu Nanik yang akan menampilkan contoh gerak-gerik dari pantomim yang dengan gerakan sederhana, yaitu gerakan mencuci tangan dengan hand sanitizer. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful, you and me. We meant to be great outdoors, forever free. Sometimes you need to go, take a step back to see the truth around you. From a distance you can... Ya, kembali ke materi lagi tadi, gerakan bagian kepala pelenturan itu tadi seperti tadi, yang kanan kiri, depan dan belakang secara pelan-pelan dan teratur, sehingga kepala kalian akan terasa lebih rileks dan juga bergerak bisa lebih luas. Selanjutnya pada bagian tangan, kekuatan tangan pada pantomim sangat penting dalam melakukan gerakan-gerakan yang imajinatif. Tangan juga adalah salah satu bagian tubuh yang dapat mengembang dan besar menjadi seukuran wajah kita.
Oleh sebab itu, tangan juga merupakan bagian tubuh yang harus kita regangkan, bagian tangan otot-ototnya dan juga persendiannya. Karena bagian tubuh kita yang paling mencolok itu juga termasuk adalah tangan. Kemudian bagian badan tentu juga penting, seperti perut, dada, dan punggung harus dilakukan pengolahan gerakan seperti pemanasan. Karena dia bisa meliuk, membungkuk, melengkung, dan sebagainya. Dan juga sangat penting sekali gerakan tubuh bagian badan ini. Dan juga tentu bagian pinggul sama pentingnya dengan bagian yang lain, sehingga pinggul juga memiliki pengaruh yang besar. Jika kita tidak melakukan stretching akan berbahaya, bisa terjadi kram otot. Bagian kaki juga tidak luput dari pemanasan, karena bagian kaki pada pantomim sangat menyokong sekali gerakan-gerakan yang bersifat refleks ya, dan sebagainya. Tahap pemanasan tentu kalian sudah paham, yaitu melenturkan tubuh, melakukan gerakan patah-patah dan legato, dan juga gerakan stretching seperti meliuk-liukan badan dan sebagainya. Lakukan latihan dengan kedua tanganmu seolah-olah menempel di cermin. Geser dan pindahkan posisi telapak tanganmu dalam berbagai posisi. Lakukan seolah-olah tubuh kita adalah sebuah rumput alang-alang yang tertiup angin dari berbagai arah. Rasakan tubuh kita bergerak ke kiri, ke kanan, ke depan, dan ke belakang secara lembut. Contoh latihan ekspresi wajah tentu sangat berperan sekali dalam pantomim. Karena pantomim harus memiliki ekspresi wajah yang meliputi keceriaan, kesedihan, dan sebagainya. Bentuk penampilan pantomim menurut Tim Kemdikbud 2017 halaman 105, penampilan pantomim disajikan dengan beberapa bentuk, yaitu pantomim tunggal adalah pantomim yang dilakukan secara tunggal atau sendiri, sehingga kalian bisa melakukan pantomim ini secara sendiri. Kemudian ada pantomim berpasangan, tentu berpasangan dengan rekan kalian, dan juga ada pantomim yang berkelompok yang tentu ini bersifat massal, lebih dari 2 orang. Ya, sekian materi mengenai pantomim, hanya itu yang bisa kita sampaikan saat ini, dan nanti setelah pertemuan selanjutnya mungkin kalian akan mencoba melakukan gerakan pantomim dengan gerakan-gerakan yang cukup sederhana saja, seperti meniru kegiatan yang mungkin bisa kalian sesuaikan dengan konsep yang bisa kalian buat. Banyak hal yang bisa kita jadikan gerakan pantomim, terutama yang paling sederhana adalah gerakan sehari-hari kita yang kita bisa olah dan stilir menjadi gerakan pantomim. Dan juga ada beberapa contoh pertunjukan pantomim yang bisa kalian lakukan dengan beberapa konsep yang mungkin kalian bisa tentukan sendiri, seperti membuat sebuah cerita kemudian dijadikan sebuah naskah dan juga dijadikan sebuah pertunjukan pantomim. Namun untuk saat ini kalian saya minta hanya untuk melakukan beberapa gerakan pemanasan dan juga untuk melatih sedikit saja gerak-gerik dalam pantomim secara sederhana, yaitu mencontoh atau menstilir gerakan-gerakan sehari-hari yang kalian akan pantomimkan. Cukup sederhana tugasnya, semoga kalian bisa melaksanakan dengan baik, dan sampai jumpa di kegiatan belajar selanjutnya. Saya minta hanya untuk melakukan beberapa gerakan pemanasan dan juga untuk melatih sedikit saja gerak-gerik dalam pantomim secara sederhana, yaitu mencontoh atau menstilir gerakan-gerakan sehari-hari yang kalian akan pantomimkan. Cukup sederhana tugasnya, semoga kalian bisa melaksanakan dengan baik, dan sampai jumpa di kegiatan belajar selanjutnya. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time